Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam bulan Ramadan dan kali ini kita memasuki hari kelima dalam puasa Ramadan. Semoga nanti ibadah puasa kita dan segala amaliyah di bulan Ramadan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada hakikatnya, manusia itu tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama masyarakat yang lain. Kehidupan bertetangga dan berkeluarga menjadi contoh yang lazim yang ada di masyarakat. Hal tersebut membuktikan bahwa setiap manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu, dalam Islam diajarkan dengan gerakan zakat, infak, dan sodakoh, karena gerakan zakat, infak, dan sodakoh ini merupakan salah satu bukti terbesar keberhasilan syariat Islam dalam mencapai kecukupan kebutuhan umat manusia. Apalagi dalam menghadapi bulan Ramadan seperti ini, sebaiknya kita memperbanyak lagi amalan-amalan kita seperti zakat, sodakoh, dan infak. Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji dan Allah melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang dikehendakinya. Dan dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah beriman kepadaku orang yang kenyang semalaman, sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya. Padahal ia mengetahuinya tidak bisa disebut orang mukmin apabila ia meninggalkan orang dalam keadaan lapar, namun dia dalam keadaan kenyang. Maka berdasarkan hadis tersebut, kita akan tahu bahwa fitrah setiap orang itu saling membutuhkan satu sama lainnya. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk selalu bersedekah dan berinfak kepada orang yang membutuhkan. Karena hakikatnya hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang berkecukupan. Lalu bedanya antara zakat, infak, sedekah itu pada titik yang mana? Yaitu kalau zakat adalah pemberian dengan syarat dan ukuran dan bersifat wajib bagi orang-orang tertentu untuk mengeluarkan zakat tersebut. Sedangkan batasan infak dan sedekah itu terletak pada pemberian tanpa syarat dan ukuran apapun. Jadi, kita tidak usah menunggu kita kaya baru berinfak dan bersedekah. Justru dengan selalu berinfak dan bersedekah, kitalah orang yang paling kaya sesungguhnya. Para pendengar rahimakumullah, banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menganjurkan kita untuk berinfak dan bersedekah. Ibda biman ta'ulu, mulailah dari siapa yang bergantung kepadamu. Sedangkan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, di mana pada zaman itu kehidupan mereka saling membayar zakat dan saling berinfak, Abu Bakar sangat tegas dalam urusan zakat. Sampai-sampai beliau ingin membunuh orang-orang yang tidak membayar zakat. Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, mereka berubah menjadi enggan untuk membayar zakat. Bahkan di antara mereka ada yang berkata, kami tidak ingin untuk membayar zakat, sedikit pun tidak mau. Hal ini juga terjadi di zaman sekarang, di mana orang-orang hanya melaksanakan sholat, tetapi enggan untuk membayar zakat. Padahal zakat ini sudah tertera dalam ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 43,
perintahnya setelah sholat baru tunaikan zakat. Yang berbunyi, aqimus sholata wa atuz zakah. Dari ayat tersebut kita paham bahwa betapa pentingnya membayar zakat, karena zakat pun tertera dalam rukun Islam ketiga setelah sholat. Setelah khilafah beralih kepada Umar bin Khattab, beliau memerintahkan agar infak tidak hanya terbatas kepada orang Muslim saja, namun disalurkan juga untuk kaum Nasrani dan kaum Yahudi yang membutuhkannya. Islam tidak pernah membeda-bedakan antara kaum muslim dan non-muslim. Bahkan agama Islam menganjurkan untuk saling tolong-menolong sesama manusia tanpa mengenal perbedaan apapun. Islam bangkit dan luas karena mengajarkan sifat tolong-menolong. Maka dari itu, mari kita berzakat, bersodakoh, dan berinfak sesuai dengan kemampuan kita, dan kita salurkan harta kita untuk mereka yang lebih membutuhkan, karena sesungguhnya harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pendengar rahimakumullah, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.